Ini mumpung hari masih ada, sebarkan video saya ini untuk siapa tahu banyak yang bisa menyadarkan jangan mendukung orang yang tidak beretika dan sudah diketok palu oleh pengadilan melanggar etika berat alias melanggar adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Saudaraku, kembali berjumpa dengan kami Dai Alam ya. Jangan lupa yang belum subscribe, segera subscribe dengan channel kami. Insya Allah akan kami berikan konten usaha, dakwah, komentar kejadian nasional, sekaligus beberapa bukti pengobatan tanpa obat ya, pengobatan tanpa sarana, hanya khusus kita pasrahkan kepada Allah. Kali ini saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kita harus betul-betul menentukan pilihan yang tepat untuk calon presiden ya, untuk 2024. Walaupun kita sebagai orang yang bertauhid kepada Allah tahu persis bahwa yang memberikan kesuksesan, kemakmuran atau keberhasilan, keberkahan sebuah negara adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan presiden. Akan tetapi kita punya kewajiban untuk memilih yang tepat. Saat ini saudaraku, yang akan saya sampaikan, kenapa sih ya, kok sampai ada, sebab apa sih kok sampai bisa, apa gitu ya, seorang Gus, seorang ulama, seorang kiai, atau bahkan seorang habaib ya, yang betul-betul tidak bisa melihat ya, tidak bisa melihat. Kalau tidak melihat berarti tertutup matanya, tertutup ya, namanya tidak melihat ya tetap tertutup matanya. Kenapa ya? Karena mereka berilmu saudaraku, karena mereka berilmu ya, bukan orang-orang biasa, Gus, kiai, habaib ya, atau ulama. Ini mereka berilmu tapi sampai betul-betul tidak melihat. Nah, hari ini akan saya tunjukkan, kita tidak perlu berkata buruk kepada mereka ya, karena yang menutup Allah ya. Walaupun kita mau membuka model apa, menunjukkan model bagaimana, ya tetap nggak akan mempan ya. Apa sebabnya ya? Pertama, yang kita lihat, kenapa sih ya mereka mau ya, mendukung calon presiden yang jelas-jelas melanggar etika ya, melanggar etika. Etika itu bahasa Indonesia ya, kalau orang Indonesia mengatakan, bahasa orang Jawa mengatakan adab. Adab itu tata krama ya. Ketika tidak beretika berarti tidak beradab. Nah ini saudaraku ya, tidak bertata krama tapi masih didukung. Apakah melanggar etika ini kita yang memutuskan sebagai rakyat? Apakah kita dianggap membenci kemudian mengatakan melanggar etika? Ternyata bukan saudaraku ya. Yang memutuskan melanggar etika berat ya, itu pengadilan ya, sidang pengadilan, bukan masyarakat, bukan kita. Tapi kok ya masih ada ya, seorang yang berilmu, habaib, habib ya, ataupun gus, ataupun kiai yang masih mendukung. Nah ini yang dipertanyakan. Mengingat kita akan ingat ya, satu buah kalimat. Kalimatnya apa ya? Orang yang bertata krama, orang yang beretika, maka dia pantas untuk disebut orang beradab. Tapi kalau orang yang tidak beretika, tidak bertata krama, maka dia pun pantas disebut biadab. Ini kalimat untuk semua orang, ini kalimat untuk pendidikan ya. Tapi kok ya masih ada. Nah kenapa? Di sini akan saya sebut ya, kenapa mereka sampai tidak melihat hal itu. Yang satu lagi yang tidak bisa mereka lihat, dan ini salah satu bukti bahwa Allah sanggup menutup orang berilmu ya. Salah satu buktinya lagi yaitu dari capresnya sendiri ini didukung oleh pemimpin, oleh orang yang gemar sekali berbohong, gemar sekali membuat kepalsuan,
ya, gemar sekali memaksakan kehendak dan lain-lain, banyak sekali. Bahkan gemar sekali tidak peduli dengan protes, ya. Tidak peduli dengan demo, tidak peduli dengan masukan, ya. Ini didukung oleh orang ini, ya. Sembako dibagikan, ya, untuk menggait masyarakat, untuk menggait suara, tidak peduli mendidik atau merendahkan masyarakat. Ini mati-matian mendukung capres ini, ya. Dan kenapa, ya, saya tidak akan menyebut siapa capresnya karena semuanya sudah tahu, dan agar akal kita ini bergerak, agar akal kita itu berpikir, ya. Kenapa mereka masih tidak melihat? Karena ketika orang-orang awam atau orang-orang berilmu, siapapun dia, ya, ketika sudah Allah tutup, maka walaupun dengan apa cara-cara kita untuk menyadarkan, untuk memperlihatkan, maka tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah mampu. Saya gambarkan seandainya panjenengan semua saudaraku ini berada di sebuah kamar, ya, kamar itu tertutup, kamar itu ditutup. Maka yang kita lihat ya apa yang ada di kamar itu, yang kita banggakan apa yang ada di kamar itu, yang kita ceritakan, yang kita bicarakan, yang kita merasa memiliki, yang kita tata, yang kita semuanya ini ya apa yang ada di kamar itu. Dia tidak bisa melihat yang ada di ruang lain. Nah, siapa ini? Kamar ini apa? Ya, kamar ini sesungguhnya adalah gambaran, ya, kalau ulama, habaib, gus, kiai ini membiarkan dirinya menerima, ya, jabatan, menerima uang, menerima amplop, maka sudah sama saja dia mengikat dirinya dengan tali dunia, ya, maka dia pun tidak akan bisa apa-apa kecuali atas dunia itu. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah, jangan pernah kita meremehkan tali dunia, saudaraku, ya. Dan kalau ini masih agak mending ya, kalau hukum dunia, mereka dapat uang, mereka dapat jabatan. Nah, yang mau mendukung ini kalangan bawah, kalangan masyarakat bawahnya sudah paling dapat 10.000, 100.000, tapi tetap tidak bisa melihat ketika mereka mendukung orang yang tidak beretika. Ini mumpung hari masih ada, sebarkan video saya ini untuk siapa tahu banyak yang bisa menyadarkan jangan mendukung orang yang tidak beretika dan sudah diketok palu oleh pengadilan melanggar etika berat alias melanggar adab. Nah, kenapa? Nah, kalau orang-orang kecil, masyarakat seperti kita sampai mendukung semacam itu, berarti ya kita membiarkan diri kita fanatik terhadap seseorang, bangga terhadap seseorang, senang terhadap seseorang, membanggakan terhadap seseorang, melebihi bangganya kepada Allah. Jadi otaknya ini tertutup, kayak batok tertutup. Jadi walaupun di nasihati modal apa, ditunjukin modal apa, ya enggak mempan juga, saudaraku. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2019-2024 betul-betul pembelajaran mutlak untuk rakyat Indonesia. Ingat, tetap berjuang, perubahan untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk bangsa Indonesia. Ya. Kemarin Pak Anies Baswedan mengatakan Surodiro Jaya Ningrat lebur tining pangestuti. Semangat, kebaikan pasti mampu mengalahkan kemungkaran. Terima kasih. Pesan saya, jangan pilih orang yang tidak beretika. Carilah yang beradab. Masih ada, ya, masih ada calon yang naik dengan demokrasi yang benar. Masih ada calon presiden yang naik dengan demokrasi yang benar, dengan etika yang benar, dan dengan adab yang benar. Tinggalkan yang tidak beradab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.